Indonesia kembali membuat dunia terkejut. Di tengah persaingan global dalam perebutan sumber daya alam, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto mengumumkan langkah besar yang berpotensi mengubah peta perdagangan komoditas dunia. Indonesia kini ingin memperketat kendali ekspor komoditas utama negara demi meningkatkan keuntungan nasional sekaligus memperkuat kontrol atas kekayaan alam yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Ini bukan sekadar perubahan kebijakan biasa. Ini adalah langkah besar yang bisa menentukan masa depan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade ke depan. Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkap angka yang mengejutkan. Menurutnya, Indonesia kehilangan hingga 98 miliar dolar Amerika selama 34 tahun. Terakhir karena komoditas dijual terlalu murah ke pasar global. Pernyataan itu langsung menarik perhatian dunia internasional. Indonesia bukan negara kecil dalam sektor komoditas. Negara ini adalah salah satu raksasa sumber daya alam dunia. Indonesia merupakan eksportir utama batu bara, minyak sawit, nikel, dan berbagai mineral strategis yang sangat dibutuhkan industri modern global. Namun ironisnya, meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Indonesia dinilai belum mendapatkan keuntungan maksimal dari hasil buminya sendiri. Selama bertahun-tahun, Indonesia lebih dikenal sebagai pemasok bahan mentah bagi industri dunia. Batu bara Indonesia menghidupkan pembangkit listrik di banyak negara. Minyak sawit Indonesia menjadi bahan baku makanan, kosmetik, hingga biofuel global. Nikel Indonesia menjadi komponen penting baterai kendaraan. Listrik yang kini menjadi simbol revolusi energi dunia. Tetapi sebagian besar keuntungan justru dinikmati negara lain yang memiliki teknologi pengolahan, sistem perdagangan kuat, dan kendali harga internasional. Indonesia selama ini hanya menjual bahan dasar dengan nilai jauh lebih rendah dibanding produk akhir yang diproduksi negara lain. Karena itu, pemerintah kini mulai mengambil langkah yang lebih agresif. Salah satu rencana terbesar yang diumumkan adalah pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui perusahaan khusus yang dikendalikan pemerintah pusat. Langkah ini disebut sebagai strategi untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah ingin memastikan harga komoditas Indonesia tidak lagi sepenuhnya ditentukan pasar global atau pedagang internasional. Negara ingin memiliki posisi tawar yang lebih kuat agar keuntungan yang diperoleh bisa jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Kebijakan ini langsung memunculkan berbagai spekulasi. Banyak pihak melihat langkah tersebut sebagai upaya Indonesia meniru model negara-negara besar penghasil komoditas yang sukses mengendalikan pasar dunia. Dalam industri minyak misalnya, negara-negara anggota OPEC mampu mempengaruhi harga global karena memiliki koordinasi kuat dalam produksi dan distribusi minyak. Di sektor mineral strategis, China juga dikenal sangat kuat dalam mengendalikan ekspor rare earth yang sangat dibutuhkan industri teknologi dunia. Kini Indonesia tampaknya ingin memainkan peran serupa dalam sektor batu bara, minyak sawit, dan nikel. Langkah ini sebenarnya bukan muncul secara tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang mulai menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang lebih nasionalis terhadap sumber daya alamnya. Salah satu contohnya adalah larangan ekspor biji, nikel mentah demi mendorong pembangunan industri smelter dalam negeri. Kebijakan itu awalnya menuai kritik dari banyak negara dan pelaku pasar global. Namun hasilnya mulai terlihat, Indonesia kini menjadi salah satu pusat industri pengolahan nikel terbesar dunia dan berhasil menarik investasi besar dalam sektor baterai kendaraan listrik. Pemerintah tampaknya ingin mengulang keberhasilan serupa di sektor komoditas lain. Dengan mengendalikan tata niaga ekspor, Indonesia berharap tidak lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan mentah murah. Negara ingin naik kelas menjadi pemain utama yang mampu menentukan harga dan arah pasar. Jika strategi ini berhasil, dampaknya bisa sangat besar bagi ekonomi nasional. Pendapatan negara berpotensi meningkat drastis. Industri hilirisasi bisa berkembang lebih cepat. Lapangan kerja baru dapat tercipta. Bahkan posisi Indonesia dalam ekonomi global juga bisa menjadi jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Namun di balik optimisme itu, muncul pula kekhawatiran besar dari kalangan investor dan pelaku pasar internasional. Banyak pihak menilai perubahan struktur ekspor ini dapat mengubah mekanisme penetapan harga yang selama ini berjalan di pasar bebas. Trader global khawatir margin. Keuntungan mereka akan menurun jika pemerintah Indonesia terlalu dominan dalam pengaturan ekspor. Investor juga mulai mempertanyakan bagaimana transparansi, fleksibilitas,
dan efisiensi sistem baru yang nantinya diterapkan pemerintah. Sebagian analis ekonomi bahkan memperingatkan bahwa campur tangan negara yang terlalu besar bisa menimbulkan risiko baru. Jika pengelolaan dilakukan secara tidak efisien, birokrasi dapat menghambat perdagangan dan mengurangi daya saing Indonesia sendiri. Selain itu, pasar global sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan ekspor dari negara produsen besar. Sedikit saja gangguan pasokan dari Indonesia dapat memicu kenaikan harga internasional yang berdampak seluas pada banyak industri dunia. Dunia memang sangat bergantung pada komoditas Indonesia. China sangat membutuhkan nikel Indonesia untuk mendukung industri kendaraan listriknya. India menjadi salah satu pembeli utama minyak sawit Indonesia, sementara batubara Indonesia selama ini menjadi sumber energi penting bagi berbagai negara Asia. Jika Indonesia mulai memperketat kontrol ekspor dan mengatur harga secara lebih agresif, dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga bisa mengguncang pasar internasional. Karena itulah kebijakan ini bukan sekadar isu ekonomi domestik biasa. Ini sudah masuk ke ranah geopolitik global. Sumber daya alam kini menjadi salah satu instrumen kekuatan negara di era modern, negara yang mampu mengendalikan komoditas. Strategis memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dunia. Indonesia tampaknya mulai menyadari posisi strategis tersebut dan tidak ingin lagi hanya menjadi pemasok murah bagi negara lain. Di sisi lain, langkah pemerintah juga mendapat dukungan dari banyak kelompok nasionalis dan pelaku industri dalam negeri. Mereka menilai Indonesia memang sudah terlalu lama kehilangan nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri. Banyak pihak merasa keuntungan besar selama ini. Justru lebih banyak mengalir ke luar negeri, sementara masyarakat di sekitar wilayah tambang atau perkebunan belum mendapatkan manfaat maksimal. Dengan kontrol negara yang lebih kuat, pemerintah diharapkan dapat memastikan distribusi, keuntungan yang lebih adil dan pembangunan industri nasional yang lebih mandiri. Masyarakat pun mulai bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi titik balik besar dalam sejarah ekonomi Indonesia? Selama puluhan tahun, Indonesia sering disebut kaya sumber daya, tetapi belum sepenuhnya menjadi negara maju. Banyak ekonom berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah bernilai tambah rendah. Kini pemerintah mencoba memutus pola lama tersebut melalui strategi yang jauh lebih berani. Meski begitu, tantangan yang dihadapi tentu tidak kecil. Mengelola komoditas strategis dalam skala global membutuhkan sistem yang kuat, transparan, dan profesional. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan baru ini tidak hanya menguntungkan negara di atas kertas, tetapi juga benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, Indonesia juga harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak memicu ketegangan perdagangan dengan negara lain atau mengurangi kepercayaan investor internasional. Ke depan, dunia kemungkinan akan terus memantau langkah Indonesia dengan sangat serius. Negara-negara besar memahami bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam rantai pasok global, terutama di sektor energi dan mineral strategis. Apapun keputusan yang diambil, Jakarta dapat mempengaruhi harga pasar internasional, investasi industri, hingga arah transisi energi dunia. Kini pertanyaannya adalah apakah Indonesia benar-benar mampu menjadi pengendali baru dalam pasar komoditas global? Apakah strategi besar Prabowo ini akan berhasil membawa Indonesia keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah murah? Ataukah justru akan memunculkan tantangan ekonomi baru yang lebih kompleks di masa depan? Yang jelas, langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Sebuah era ketika negara mulai berusaha mengambil kendali lebih besar atas kekayaan alamnya sendiri dan mencoba mengubah posisinya dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi kekuatan ekonomi global yang lebih disegani. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।